Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Nah, Bapak di sini mau absen. Siapa yang nggak berangkat ya? Atau berangkat semua? Berangkat semua. Alhamdulillah. Kayaknya ini masih belum fokus. Gimana kalau kita bikin dulu? Boleh. Ayo berdiri ya. Ya, ayo berdiri. Nah, ini Bapak punya dua video. Ikuti ya. Ayo tambah cepat. Semuanya udah semangat lagi? Nah, pelajaran kemarin kita belajar apa ya? Ada yang masih ingat? Penjumlahan. Pengurangan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang penyajian data dalam bentuk tabel. Apa sih itu data? Apakah ada yang tahu? Ya, Saya. adalah Data adalah informasi yang diperoleh dari hasil mengamati, menghitung, atau bertanya tentang sesuatu di sekitar kita. sangat baik. Data ini kita bisa ambil dari mana saja. Contohnya dari jumlah siswa, kesukaan orang masing-masing, warna kesukaan, dan jumlah alat tulis yang ada. Nah, di sini Bapak ada contoh data. Sebelum data disajikan dalam bentuk tabel, data perlu diikutkan dalam urutan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Contohnya dari kata matematika. Pak kecil. Nah, di sini kita bisa urutkan kayak dari paling kecil dari alfabet A sampai Z. Contoh, ini kan matematika. Hanya ada 1, 2, 3. Jadi di sini tulis A. Nah, selanjutnya ada E. E-nya kan cuma ada 1. Tulis 1 ya. Selanjutnya ada I. K. Selanjutnya M dan T. Nah, seperti itu. Bisa juga contoh data lain. Apakah sudah paham? Sudah. Yang selanjutnya ada tabel. Tabel adalah cara menyajikan data secara rapi dalam bentuk baris dan kolom. Dengan tabel, data menjadi lebih mudah dibaca dan lebih mudah dipahami. Dan juga ada
ada terus adalah tanda garis yang digunakan untuk mencatat banyaknya data secara bertahap. Yang satu data tercatat dengan satu garis. Paham artinya satu garis tidak? Tidak. Cuma garis lurus saja tanpa tambahan lagi. Gimana tuh, Pak? Ya. Seperti ini, Mbak. Kelihatan, Pak. I. Dan setiap 5 data ditulis dalam satu kelompok. Contohnya, ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Ke samping ini 5. Kalau gini nggak boleh, Pak. Tidak. Nggak boleh. Nggak boleh ya? Tidak. Nah, di sini ada contoh datanya. Nah, karena di sini sudah ada data yang ditampilkan, kita tinggal mengisinya. Tip pensil jumlahnya ada 6, penghapus ada 4, dan buku ada 8. Yang selanjutnya kita mengisi terus seperti yang tadi. Setiap 5 garis dijadikan satu kelompok. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5. 5 tambah 1. Yang ini 4. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya ada 8 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, apakah sudah paham semua? Di sini Bapak akan membagi 4 kelompok ya untuk mengerjakan KKPD. Silakan dikerjakan. Berkelompok ini, Pak. Berkelompok. Mana sudah semua? Sudah. Nah, setiap kelompok mempresentasikannya satu persatu ya. Ayo Mbak, coba presentasikan. Gimana? Nama kita dari kelompok Jule, masih juga. Di dalam tas kami terdapat 6 pensil, 4 penghapus dan 8 buku. Jadi kita masukkan ke sini jumlahnya. Sudah, Pak? Yang selanjutnya kegiatan 2. Alat tulis apa yang jumlahnya paling banyak? Buku. Setuju? Tujuh. Alat tulis apa yang jumlahnya paling sedikit? Penghapus. Karena ini ya, lihat ini. Apa manfaat menyajikan data dalam bentuk tabel? Mudah dibaca. Karena kamu sudah banyak mengaku, Dapat uang. kita Saya maju. Saya satu, Pak. Saya satu. maju dulu. Nanti ya. Maju. Nanti itu saya. Tepuk tangan. Kelompok 2. Di sini ada refleksi ya teman-teman. Punya kalian ada tidak? Ada. Nah, pertanyaannya apa manfaat menyajikan data dalam bentuk tabel? Jawaban dari kelompok saya, kelompok aku yaitu agar lebih mudah. Mudah apa, Mbak? Mudah dibaca. Sama. Sama.
maju. Mau bintang yang mana? Yang ini. Tahan nomor 2. Nah, dari kita mengerjakan LKPD tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa data itu dapat dengan mudah dibaca karena sudah tersusun rapi. Nah, selanjutnya coba di sini ada media. Itu papan data saya. Siapa yang maju? Nah, di sini Bapak mau tanya, siapa yang suka mangga? Ada berapa ini? 1, Saya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Makanya ada 8. Terusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang selanjutnya siapa yang suka dulu? Saya. 1, 2, 3, Saya. 4, 5, 6. 6. Yang suka buah apel? Saya. 1, 2, 3, 4, 5. Saya. 7. Nah, karena sudah berani maju dan sudah berani untuk membuat ini Bapak kasih bintang. Tepuk tangan semuanya. Nah, kita kan sudah belajar semua materinya. Sekarang Bapak ingin mengetes kemampuan dari kalian masing-masing. Apakah sudah sepenuhnya memahami tentang menyajikan data dalam tabel atau belum? Bapak punya soal, ini dikerjakan individu ya. Sudah selesai. Sudah? Ayo tunjukkan. Nah, dari mengerjakan soal bisa dilihat ya, kebanyakan sudah bisa, tapi ada yang belum bisa juga. Tapi tidak apa-apa, nanti kita lanjut lagi pertemuan berikutnya. Kesimpulan yang kita dapat dari ini adalah, apakah ada yang bisa? Kita dapat belajar data dalam bentuk tabel. Manfaatnya dapat lebih dibaca dengan rapi dan mudah dibaca. Mudah dipahami. Ya, tangan udah Cindy. Kesimpulan yang kita dapat pada pagi hari ini adalah, data bukan hanya sekedar simbol atau angka. Data dapat mempermudah hidup kita menjadi lebih teratur dan lebih mudah.
Sekian pelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Bapak minta maaf apabila ada salah patah kata dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian pelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.